backgroundnya itu. Hardcore metal punk. Oke. Jadi kenapa aku milih nama Skandal karena mereka selingkuh dari band-band awal mereka. Oh. Ya kalau mau dia cocok-cocok logikan ya, nanti ternyata ya itu akhirnya ternyata anak-anak ini dibalik kesangaran musik metalnya mereka suka juga musik-musik yang bisa masih santai dan singlong dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Journey Talks 24. Tepuk tangan dong. Nah, hari ini di Journey ya, udah kayak nonton pertandingan sepak bola, rame banget gitu ya. Yang di luar, mohon maaf nggak bisa masuk, nggak bisa nunggu jebolan juga gitu ya. Selamat datang lagi di Journey Talks 24. Dan kami jelaskan dulu bahwa Journey Talks adalah inisiasi talk show program dari JRND Coffee and Records yang mengajak musisi-musisi lokal untuk ngobrol-ngobrol proses berkarir mereka. Dan episode kali ini cukup spesial karena bekerja sama dengan Diary, sebuah media pop kultur ala-ala katanya asal Jogja yang mengangkat aktivitas-aktivitas seniman lokal, pengusaha lokal, bahkan musisi-musisi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, buat yang penasaran, cek Instagram dan channel YouTube-nya Diary. Terus juga talk show ini tidak akan pernah bisa terjadi tanpa didukung penuh oleh sponsor seperti Familias dan Heimer Stout. Juga didukung penuh oleh JRND LTD, JRND Burger, Lembur Kreatif, dan Resap Kitchen. Jangan lupa terima kasih juga untuk media partner seperti Colony Gigs, YK Weekend, Musik Jogja, dan Bilik Musik yang terus memberikan dukungannya terhadap musisi-musisi lokal. Mantap. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Journey Talks. Ya Allah, sepi banget ini. Nanti aing dikira pembohong katanya. Dan di sebelah saya sudah ada Skandal gitu ya. Halo. Selamat malam. Halo semuanya, selamat malam. Skandal 13 tahun ya. Iya. 13 tahun. Bulan depan. Ya. Bulan depan 13 tahun ya. Yes. 2011 bongkar-bongkar pasangan gitu ya, gonta-ganti pasangan gitu ya. Lalu juga gonta-ganti aliran gak sih? Nggak juga sih. Kalau aliran masih istiqomah lah sama. Istiqomah ya. Dari yang pertama. Cuman Sentrifugal memang agak ya? sedikit berkembang sedikit. Agak arahnya jadi menyesuaikan dengan perjalanan band kami aja sih. Tapi apa rasanya ngeband selama 13 tahun yang awalnya ternyata proyek sampingan gitu. Kan kalian anak-anak metal nih, metal kafah gitu nih. Gimana sih, Da? Rasanya gimana ya? Menarik sih, karena gue selama ngeband Des nggak pernah mengira bakal ngeband lebih dari 5 tahun mungkin. Atau let alone lebih dari 1 dekade gitu. Itu waktu yang lama, cuman kalau buat gue pribadi di Skandal itu cukup sebentar. Karena memang beberapa tahun pertama memang kami ya udah cuman bener-bener total having fun aja. Nggak yang ada ini harus gimana. Kayak bener gas aja gitu. Terus akhirnya makin berkembang, kami juga jadi makin wise, mungkin masing-masing makin punya pengalaman masing-masing. Terus akhirnya kami ketemu, terus ya udah kita makin jadi lebih serius. Gue selalu merasa Skandal tuh selalu kayak lebaran gitu, mulai dari nol. Dan itu proses belajar gue rasa. Dan gue belajar soal banyak hal ya di band ini juga. Jadi itu salah satu yang menarik dari band ini sih buat gue Des. Oke. Gitu. Mas Arga, ini kan Mas Arga kan bisa dibilang salah satu sesepuhnya juga ya di Skandal ya. Selama 13 tahun gitu, bongkar pasang personil, artinya harus adaptif ya. Adaptasi dengan personil baru, mungkin dengan latar belakang musikal yang baru juga. Itu bisa diceritain. Boleh nggak sih kita buka yang lama-lama dikit soal pergantian personil, apa mungkin penyebabnya apa, lebih ke musikalnya kah atau lebih ke mananya kah, dan sekarang kenapa 3 orang gitu?
Kan harusnya berempat nih ya. Iya benar. Jadi flashback 2011 itu pada awalnya memang masing-masing dari kami itu dulu saya punya band namanya Nervous. Terus kalau Nervous kan dulu musiknya kan lebih gelap ya. Lebih gelap, tetap alternatif indie rock gitu. Nah saya kepikiran pingin bikin band yang satu lagi yang temanya lebih bright lah, having fun. Terus lebih daily life gitu. Nah terus dulu kami itu berbeda dengan zaman sekarang, mungkin zaman sekarang coffee shop adalah melting pot anak muda ya. Iya. Tahun 2011 itu melting potnya adalah distro. Jadi distribution store atau outlet atau toko lah. Toko yang menjual brand-brand lokal berikut dengan CD, kaset dan band-band lokal tertentu. Bisa dikatakan kayak gelombang kreatifnya anak-anak muda tapi yang bermain di wilayah subculture lah. Nah di sana saya ketemu, waktu itu Zida dia jaga di Whatever ya. Yes, di Kota Baru. Zida jaga Whatever, Kota Baru. Saya memanage ada sebuah distro di sini Demangan namanya Cotton Crew. Robert di mana Robert? Robert belum, Robert dia formasi kedua, dia cerita dulu formasi pertama. Dia bahkan belum di Jogja waktu itu. Oh iya. Oh oke. Jadi Masih jaga oval ya berarti. Oke. Jadi di outlet Demangan itu nongkrongnya ada si Anom, terus si Bayu dan si Mario. Nah mereka inilah yang jadi cikal bakalnya ternyata saya ajakin mereka kayak Sida dulu kan bandnya Hopeless, metal kan. Metal juga. Terus Sid lu suka gak sih musik kayak Wizard dan kawan-kawan ini loh. Oh ternyata dia suka. Terus yuk kita bikin band seneng-seneng yuk. Nggarap yang kurang lebih seakidah ya, sewarna sama Wizard dan kawan-kawan. Ada Pavement dan segala macam. Nah lalu ajakin Anom. Anom saat itu adalah basis dari First Time ya. Vokalisnya First Time. First Time, band hardcore. Terus Mario, gitarisnya Serigala Malam. Terus Bayu itu Sleepless Angel. Sleepless Angel. Oh. Jadi memang backgroundnya itu, hardcore metal punk gitu. Oke. Jadi kenapa aku milih nama Skandal, karena mereka selingkuh dari band-band awal mereka. Oh. Ya kalau mau dia cocok-cocok logikan ya, ternyata ya itu, akhirnya ternyata anak-anak ini dibalik kesangaran musik metalnya, mereka suka juga musik-musik yang bisa masih santai dan singlong dan segala macam. Oke. Terus berjalannya waktu, Sida kita bikin 2011, Sida langsung ke Jakarta ya. Iya, langsung hijrah ke Jakarta. Dia ada. Terus baru balik kemarin. Iya. 14 tahun ya? 2011 itu berapa? 13? 12 tahun ya. lah. Oke. Ya 12 tahun. Bisa dibilang ke sana. Terus Sida ke Jakarta karena harus istilahnya kuliah praktek kan. Terus Mario harus ke Bandung. Nah Mario ke Bandung akhirnya diganti sama Reza. Nah ini sebenarnya kita ada satu lagi namanya Reza di posisi gitar. Cuman beliau berhalangan hadir karena harus keluarga jadi akhirnya kita bertiga aja. Nah itu akhirnya masuk Reza. Terus long way Anom ya, Anom. Iya, Anom memutuskan cabut tapi dia masih membantu sebagai bass player kalau manggung. Karena kami belum menemukan pemain bass. Sampai akhirnya kami menemukan, yaudah kenapa Nervous lagi saat itu juga sedang tidak terlalu aktif. Habis rilis album kayak. Ya. Terus akhirnya yaudah kenapa gak Eka aja basisnya Nervous. Oke. Karena kan dia udah bonding sama Aga kan. Jadi yaudah dia. Lalu si Bayu harus pindah ke Sulawesi waktu itu ada kerjaan. Kebetulan kami udah kenal Robert juga. Dia beberapa kali nonton gignya Skandal. Jadi ada foto Skandal lagi manggung, Robert masih nonton sebenarnya. Oke. Di Slackers waktu itu. Itu lucunya gitu. Terus akhirnya dia masuk. Fanboy. Iya gitu. Lalu waktu itu Eka juga memang bukan personel tetap, terus diganti sempat sama Gusti. Ex Tasyura. Gusti ya dari. Oh udah X ya? Nggak tahu Tasyura, maksudnya masih. Masih ya. Ini ya lo. Tasyura. sorry bukan X. Ya udah, habis itu long story short 2018 Hasbi bantuin masuk gitu. Jadi sebenarnya menariknya karena personil yang menggantikan itu technically sedikit lebih jago dari sebelumnya gitu. Termasuk Jadi dia? itu termasuk dia, iya. Okay. Dia lebih jago dari yang sebelumnya. Kalau mau ngomongin kayak gitu ya. Jadi band ini akhirnya, kita nggak boleh
menyia-nyiakan talenta dan Yang sudah diseret ke sini ya. iya kayak gitu. Terus jadi memacu dua personil awal, aku dan Aga untuk oke, kita kayaknya harus lebih serius lagi gitu. Jadi Reza masuk, oh gila ternyata dia bisa gitar loh. Musik kita kan musik bener-bener berlandaskan gitar banget ya. Gitar musik lah. Terus ya udah, terus Robert masuk dengan referensinya dia yang kebetulan juga nyambung gitu. Terus kemudian semua pemain bass kami yang membantu kami main bass juga bisa dibilang itu jago semua gitu. Jadi ya udah, kita nggak mungkin nggak ngapa-ngapain nih kalau punya player yang oke seperti ini. Jadi makin kesini ya perkembangannya secara organik mengarah ke ya udah lebih serius. Kami akhirnya secara musikalitas, secara komitmen kami jadi lebih oke, ya udah gas, serius gini gitu. Bet, waktu kue masuk ke Skandal ya, itu situasinya gimana? Keruh kah gitu? Atau pas diseret tuh wah ancok aku meneh gitu, atau kayak gimana? Bisa kue ceritain dulu gak? Itu tuh tahun 2014 ya, Bu ya? Iya, Bet. Iya, 2014. 2 tahun sebelum mini album ya? Betul. Oke. Iya, betul. Pada waktu itu sih lagi gamblang-gamblangnya aja sih kayaknya Skandal. Kayak masih ya udah main-main aja, latihan-latihan biasa aja. Cuman pas gua masuk itu ya waktu itu masih jadi onion boy lah ya, anak bawang lah ya, paling kecil gitu kayak gitu kan, kayak latihan ya manut-manut aja sama mereka. Terus tiba-tiba pas di studio jamming, ya udah gua ada lagu nih, tapi kayak malu-malu gitu ngasihnya. Dari situ terus ternyata pada serak semua, pada suka. Ya udah digarap jalan terus. Ya pada itu seingat gue ngalir aja sih waktu itu, kayak nggak ada yang keruh, nggak ada yang apa. Cuma memang harus adaptasi aja sih. Gitu, masih harus adaptasi. Sebagai anak rantau ya, Bet? Sebagai anak rantau. Oke. Waktu 2014 tuh kalian di usia berapa sih rata-rata tuh? Kayak usia berapa, Bet? Masuk, Bet? 18 gue. 18 ya? Iya, gue juga baru 16 kayaknya. 16, 18. Arga udah PNS ini ya. Usia produktif. Usia produktif ya. Enggak, jadi aku tuh membayangkan ketika mendengarkan musik teman-teman ya. Baik dari zaman 2016, mini album, lalu sampai yang kemarin Terbang dan Mimpi yang video liriknya rilis dan malam ini akhirnya ada di platform dengar digital. Aku rasanya itu rasanya itu mendengar bass jam yang lebih berisik gitu. Oke. Iya. Nah, mendengar bass jam yang lebih berisik. Lalu ini belum ke musikal, aku membayangkan bahwa mereka ini tumbuh di era yang kayak gimana ya. Katakanlah eranya MTV, eranya Delta di RCTI, atau Aneka Ria Safari gitu. Maksudnya tuh Aneka Ria Safari jauh banget. Iya kan, itu album minggu. Jadi pengen nyari titik-titiknya, apa sih yang memicu kalian bertiga itu untuk akhirnya ngeband gitu. Pasti kan dari pop kultur yang namanya televisi, radio dan macem-macem gitu. Kalau gue pribadi deh, sebelum gue mengenal hardcore metal, musik yang lebih ekstrim ya, secara presentasi atau secara looks-nya, ya gue pertama kali dengerin musik dan pengen ngeband ya dengerin pop Indonesia 2000-an, waktu SMP, waktu SMA. Terus kebetulan waktu itu MTV dan radio itu masih kencang lah. Waktu itu belum ada sosial media, belum YouTube kayaknya. Jadi mungkin ketika masuk Skandal gue jadi ngerasa ada perasaan yang gue akhirnya punya kesempatan untuk memainkan musik yang dari dulu gue awal dengerin. Gue langsung jatuh cinta, terus gue pengen ngeband. Gue misalnya dengerin Silon Seven gitu atau dengerin Padi awal-awal. Gue pengen ngeband nih kayak gini gitu. Atau bahkan mungkin dengerin bass jam tadi, gue pengen ngeband kayak gini. Dan akhirnya gue dapat kesempatan itu di Skandal. Walaupun ketika awal Skandal terbentuk, referensinya ya musik yang sudah didengarkan ketika gede, ya musik-musik Britpop, atau indie rock Amerika, atau neo psychedelic dari British juga, dari Inggris juga, kayak gitu-gitu. Kan mungkin dulu lu waktu SMP lu bermain sama orang yang lebih tua, pernah dengerin Oasis atau dengerin Blur. Itu kan musik yang sangat catchy dan penuh hook gitu. Jadi secara nggak langsung musik itu tuh stay di lo, terus akhirnya kayak gue punya kesempatan untuk
mengeluarkan itu. Zaman-zaman Hilmannya Lupus ya. Jaman- Lupusnya Hilman, Hilmannya Jawabannya Lupus. lupus ya. Tapi bukan ya, lupus milenium tuh. Lupus milenium. Iya. Oke, Bet, waktu itu apa yang memantik lu, Bet? Kalau yang gue inget sih dari kecil ya emang kan jarak sama kakak nggak begitu jauh ya. Maksudnya kayak kenal musik juga dari kakak. Zaman-zaman dia SMA gitu kayak dia sering kayak apa ya istilahnya mungkin mixtape sih sekarang ya kayak. Wih. Ya dia deket sama cowok gitu waktu itu terus kayak sering tukar-tukaran kaset. Nah kebetulan gue sekamar sama dia. Jadi kayak ketika dia pulang sekolah dia suka nyetel apapun lah. Cuman yang paling gue inget waktu itu memang apa sih gue lupa istilahnya yang lagi heavy rotation banget di MTV waktu itu. Weezer sih, Buddy Holly Weezer. gitu. Terus memang di rumah ada kaset tipnya gitu. Itu ya dia tukaran sama cowoknya. Terus ya anak kecil ya kalau di setel berulang-ulang kan gampang memorinya gitu. Kayak nah, kayak gitu kayak ngalung-ngalung terus. Nah dari situ awalnya. Terus akhirnya gue tumbuh gede. Di rumah tuh ada beberapa alat musik terus tapi yang paling nyantol memang pengen belajar gitar dulu. Nah kebetulan sepupu gue udah jago main gitar terus diajarin. Nah dari situ nongkrong-nongkrong keliling di sekelilingan rumah itu abang-abang gondrong-gondrong ya biasalah main-main musik-musik rock Indonesia pada masa itu ya belajar dari mereka. Dari situ sih pengenalan pertama ya. Oh, berarti malah rock Indonesia ya berarti ya? Tapi nggak terlalu, nggak tahu. Iya, malah kayak gitu Nirvana, Weezer. Tapi yang bikin pengen main gitar banget pertama emang Weezer. Oh, oke. Gitu. Apa canggihnya sih Weezer menurut kalian? Karena nggak canggih jadi menurut kami itu menarik sih. Kalau jawaban seriusnya, Weezer adalah 5 band yang mempengaruhi hidup saya sepanjang masa. Oke. Jadi selain Weezer ada Weezer, Joy Division, Sonic Youth, Smashing sama Interpol. Nah 5 band ini secara tidak langsung mempengaruhi apa yang saya lakukan baik itu di musik maupun di non musik. Kayak misalnya alhamdulillah bisa berkesempatan bikin Journey. Yaitu salah satunya ya karena 5 band ini. Oke. Dalam artian kayak ya bisa dilihat lah kayak posternya ambience Journey, terus movementnya Journey, sama gaya berpromosi dan segala macam. Ya itu sebegitu besarnya. Jadi Weezer bagiku bisa menemani di saat sedih, gembira maupun bengong. Oke. Especially buat album. Buat teman-teman yang pengen bikin kafe itu harus dengerin 5 band itu dulu berarti. Gak juga. Ya siapa ngerti gitu. Jadi 5 band itu tadi Weezer, Joy Division, Interpol, apalagi tadi dulunya? Sonic Youth sama Sonic Youth, Smashing Pumpkin gitu ya. Nah dari 5 itu terus jadilah musik skandal atau itu aku aja. Oke. Nah kalau teman-teman gimana ngarsirnya? Ngarsir dari latar belakang musikal masing-masing terus dimasukin ke dalam musik yang akhirnya jadilah skandal itu. Ya kalau gue mungkin ngerasanya karena ada korelasinya mungkin ya. Kayak misalnya Mas Aga datang dengan 5 band itu tersebut. Nah kebetulan gue juga denger kok maksudnya dari sekian banyak band itu. Tapi ya ada koneksi yang mungkin ajaib ya mungkin bisa dibilang gitu ya. Kayak jadi nyatuin kita gitu. Ada gelombang alternatif 90s yang sebenarnya baik secara musik ataupun culture ya. Yang itu jadi benang merah kita lah. Kan karena di musik 90-an itu kan bukan hanya alternatif ya. Ada musik popnya juga kayak power pop misalnya siapa aja Teenage Fan Club dan segala macam. Jadi nah itu mungkin saling mengisi kami dari sisi popnya. Si Dhani memang orangnya rada sentimental ya. Jadi sisi popisnya itu memang ada dikasih oleh dia. Robert dengan Nirvananya, terus dengan riff-riff dan dari Rivers Cuomo juga, Wizard juga. Itu yang tadi kenapa kamu nganggap bass jam tapi kok sedikit kotor ya. Nah itu jawabannya dari dia. Nah bass jamnya dapat dari Reza. Reza tumbuh dan besar dengan musik-musik pop. Kebetulan Reza itu hidup di di ekosistem yang mungkin kalau kami bertiga ini kan masih beririsan sama yang namanya subculture ya. Kalau Reza itu dia memang dari festival musik, les gitar dan segala macam. Jadi tahu kan analoginya ya. Satu dari gorong-gorong, 3 ini satunya lagi emang teknis bener,
terus sekolah dan segala macam. Jadi ya gitu kurang lebih kalau dari pandangan gue. Mungkin Sida mau tambahin. Ya sebenarnya sesimpel kalau lu dulu beli kaset atau CD, lu ngelihat band ini, kadang-kadang kan kalau lu mikir kalau gue suka gue suka siapa misalnya, band A gitu. Terus mereka selalu band A, B, C. 3 band ini menyebut The Cure atau The Smiths sebagai referensi. Kan gue jadi penasaran kan Des. Oh The Cure kayak apa? Terus akhirnya dengerin The Cure. Ketika ketemu The Cure, oh The Cure itu kalau nggak ada band A, nggak ada band ini. Akhirnya ya kita mengulik satu sama lain dan kebetulan ya karena masing-masing dari kita juga kayak gitu ya terus akhirnya ketemu di satu musik. Oh karena pada dasarnya musik kita ya musik gitar aja. Kita pengen mainin musik gitar sesimpel dulu lu dengerin band apa terus lu kepikiran pengen ngeband gitu. Ya. Dulu kan mungkin dengerin musik simple gitar yang kayak gitu kan jadi oh ini gue juga kayaknya gue juga bisa deh. Pengen ikut-ikut mereka gitu, pengen ngeband kayak mereka. Ya udah, terus kebetulan orang-orang di Skandal juga berasal dari masing-masing dari kita juga berasal dari yang dengerin itu dan dari era yang sama mungkin ketika dengerin itu. Kalau dalam penulisan lirik itu pendekatannya apakah main di era itu juga atau lebih apa ya katakanlah lebih lugas gitu kayak zaman sekarang? Dua-duanya, tapi sebenarnya gini, Skandal kalau gue sebagai penulis lirik, jadi penulis lirik utamanya Skandal tuh gue dan Robert. Kalau gue kalau Skandal tuh cenderung untuk merayakan sesuatu yang menurut orang sebenarnya ini kayak biasa aja. Tapi kita mencoba mengangkat, kita bikin sesuatu jadi lebih sentimental aja sebenarnya. Orang misalnya ngelihat sesuatu tuh sebenarnya ini biasa aja buat gue. Tapi mungkin ada hal yang menarik bagi kami dan akhirnya jadi inspirasi untuk menulis lirik karena kami cenderung meromantisasi sesuatu. Gitu. Nah itu mungkin salah satu pendekatan yang dilakukan Skandal seperti itu. Jadi ada lugasnya, tapi juga mungkin ada pendekatan puitis ala era itu, semacam itu. Kalau Kebet? Sebenarnya kurang lebih apa yang kayak Sida ceritain. Tapi kalau gue sendiri sama sih, lebih ke lugas aja. Pengen ngomongin hal apa yang gue alamin pada saat itu aja. Cuma tanpa menggunakan bahasa yang mungkin terlalu berat atau ribet. Ya, tapi yang sekiranya bahasanya ketika gue nulis dan ketika gue menyanyikan orang bisa dapat maksudnya gitu-gitu aja sih. Tapi banyak gak lagu-lagu Skandal itu yang replikasi? Yang apa? Replikasi gitu. Replikasi ceritanya Robert, ceritanya Sida, ceritanya Mas Arga gitu. Based on true story. True story ya? Replikasi gitu. Nggak ada semua hanya fiksi sebenarnya. Nggak. Justru Ya, justru semuanya based on true story sih sebenarnya. Based on true story. Iya. Kayak Racau kalau lo dengar itu kan sebenarnya kejadian ketika gue kejebak macet di perempatan OB sebenarnya. Iya. Karena waktu itu Robert bertahun-tahun tinggal di Seturan ya. di Seturan. Dan ya harus terbiasa lah menghadapin itu terus. Itu OB yang gede apa OB yang masih kecil tuh? OB yang gede. Ya udah gede ya. Kan dulu Iya. itu di pengkolan itu kan. Iya. Ceritanya di situ. Tapi sebagian besar memang terinspirasi dari kegiatan sehari-hari, cuman kami bikin lebih melankolis sedikit atau mungkin kami tweak dikit lah gitu. Mungkin itu cerita orang tapi kayak gitu sih. Loh, Final Dekis ini siapa? Mas Arga berarti ya? Wah ini kayaknya enggak deh lagunya tolak deh. Itu gimana? Kita termasuk band yang inilah demokratis lah. Wah, jadi nggak ada Ahmad Dhaninya. Demokrasi terpimpin gitu. Jadi Zaman Soekarno banget. Kalau saya pribadi prinsipnya di Skandal memang menyerahkan keahlian seseorang ya udah saya percaya sama dia. Kayak misalnya untuk kemampuan menulis lirik dan bikin lagu saya akui memang Sida dan Robert itu bagus. Ya udah saya percaya aja sama mereka. Paling nanti pas mereka presentasi mungkin ada masukan kayak ini kata ini bisa diganti ini gak sih atau minta penjelasan nih maksudnya ceritanya apa gitu-gitu. Jadi biar nggak nanti ditanyain orang, nggak lagu ini tentang apa, ya paling nggak bisa menjelaskan. Oke. Biasanya masing-masing dari kami memastikan bahwa apa yang gua tulis atau apa yang Robert tulis beneran, ya udah beneran itu yang lo rasain. Jangan terus
ala-ala ini kayaknya orang suka ini nih kita nulis kayak gini. Enggak juga gitu. Jadi yang bener-bener ini beneran lo kayak feeling it. Say what you mean what you say, put a beat to it gitu. Oke, itu ntar translate ya. Yoi. Say what you mean what you say. Yes, put a beat to it. ui. Oke, nah itu berlaku untuk penggarapan album ini juga ya? Yes, Album judulnya melodi. Melody, Iya. yang bocorannya akan mengajak banyak teman-teman musisi lain ya kan, yang akan banyak kolaborasinya gitu tuh. Yaitu salah satunya mungkin bisa Jo Satriani bisa gitu kan, bisa. Amin. Mus Mujiono bisa gitu Iya. ya. Amin. Ya itu gitu. Nah, denger gogon-gogon itu konsep yang kayak gitu terlepas bener apa enggaknya itu bebas-bebas aja. Bebas aja gitu. Itu bisa diceritain itu konsep itu gimana datangnya untuk memilih dan memilah kolaborator dan segala macem. Lalu di dalam salah satu wawancara Sida mewakili teman-teman juga pernah bilang bahwa ini album ini lebih sederhana tapi jauh lebih menyenangkan gitu. Iya, Bahkan kue pernah bilang kue balik ke Jogja itu gara-gara Skandal gitu. Salah Untuk satunya merampungkan ya, benar. album ini gitu. Iya. Nah coba kasih, ya bukan bocoran lagi ya, kasih robekan tipis-tipis lah soal album ini lah. Bakal didominasi lagu baru. Mhm. Semuanya lagu baru dan lagu baru yang mungkin ada beberapa sudah ditulis sudah sejak lama tapi akhirnya baru sempat digarap untuk album. Terus ada yang bener-bener baru banget ketika dalam proses menggarap album ini. Sebenarnya album Skandal besok tuh kalau bisa gue bilang adalah yang merayakan apapun perasaanmu sebenarnya Des. Entah itu sedih, senang, ya udah sebenarnya lo nggak boleh menolak perasaan lo sebenarnya. Karena itulah menariknya hidup tau gak lo. Kayak ya apapun itu yang harus lo lewatin aja. Lu nggak boleh menolak sedih, lu nggak boleh menolak senang karena lu nggak akan selamanya senang, lu nggak akan selamanya sedih. Yang perlu lo lakukan enjoy aja dan gimana caranya Skandal menikmati apa yang kami alami di kehidupan sehari-hari adalah salah satunya itu mungkin melihat sesuatunya dari ya mungkin meromantisir itu sebenarnya itu biasa aja tapi oh ini kita bisa bikin lebih sentimental atau diromantisir segala sesuatu. Jadi ya udah akhirnya karena makin kesini, makin kami beranjak dewasa, ya di usia yang sekarang ya akhirnya cuman belajar legowo aja dalam banyak hal. Dan mungkin itu akan jadi representasi yang pas. Jadi itu soal bagaimana rasa kita aja sih sebenarnya apapun itu. Albumnya itu. Album ini ya? Iya. Enggak. Ya, kalau bagi saya pribadi, album ini karena gini, mungkin ini terdengar lebay ya, tapi prosesnya lumayan menyita waktu dan pikiran. Teknisnya begini, misalnya kami latihan 2 kali dalam seminggu. Rabu kami latihan, Sabtu Minggu kami rekaman, Rabu latihan lagi buat bikin lagu yang bakal rekaman buat Sabtu dan Minggu. Oke. Jadi disambil harus memikirin artworknya, kolaboratornya dan segala macamnya. Oh bener ada kolaborator berarti ya? Ya ada beberapa kolaborator. Nah, tapi di sisi lainnya itu kayak ini bagi saya pribadi ya kayak oh ternyata bikin album itu memantik kamu untuk bertanggung jawab apapun itu posisimu ya. Entah sebagai musisi, sebagai manusia ataupun sebagai orang yang berkompromi dengan 4 kepala. Jadi bagi saya sekarang levelnya Skandal tuh udah bukan hanya band, jadi udah kayak gue berantem terus sama dia, jadi kayak udah kayak ya susah dan senangnya nih harus kita jalani nih. Jadi bahkan di level sekarang yang dulunya kami mulai senang-senang 2011 sampai sekarang akhirnya kami bisa ngajak teman-teman yang bisa membantu kami dan mungkin kami bisa memberi rejeki kepada teman-teman yang membantu itu udah. Jadi bagi aku pribadi wah ini ternyata unit band ini udah bukan hanya sekedar band biasa, jadi melebihi itu, jadi keluarga kecil. Oke. Dan ya seperti kata Sida lumayan sentimental sekarang. Jadi pendewasaan itu jelas bener, terus jadinya cita-citanya makin panjang lagi. Dalam artian gara-gara pembuatan album ini kayak
Aku berkomitmen setahun sekali Skandal harus ngeluarin album nih, mau EP mau full, bagaimanapun caranya harus terwujud. Itu kayak another journey-nya lagi. Oke, sound design-nya gimana, Bet? Dia kan gue ngajak teman-teman Skandal kan ngajak kerja sama Mas Damar Puspito gitu. Ya. Terus juga ada Sasi Kirono gitu. Ya. Dua orang itu buatku penyihir hebat lah, pokoknya sudah lah Ya. di bidang Jedi. itu gitu. Nah, gue bisa cerita sedikit proses elaborasinya, elaborasi sound design-nya, elaborasi aransemennya, lalu pitching sound-nya. Ya ini pending-pendingnya kayak gitu sama mereka tuh kayak gimana gitu. Ya lebih teknis sih jatuhnya kayak kalau dulu kan kayak ketika mau manggung mau latihan ya udah colok gitar ke pedal hajar bleh. Tapi ternyata setelah bikin album kita ngerti, oh ternyata ini ketinggian, ini terlalu nyaring itu apa, jadi kayak ya mau nggak mau jadinya anak-anak semua jadi belajar juga dari segi teknis kayak oh kayaknya untuk materi album ini setelah di workshopin berapa kali, setelah dibawa ke studio berapa kali kayak kayaknya menggunakan teknik seperti ini deh, kayaknya soundnya seperti ini deh. Hal itu juga muncul setelah kayak misalnya aku sering ngobrolnya sama Damar karena paling intens ketemu sama Damar. Reza seringnya ke Sasi gitu. Ujung-ujungnya entah kenapa dari mereka berdua ternyata dari dua orang itu Sasi sama Damar ternyata masukannya itu menjadi sesuatu hal yang fresh buat kita belajar. Oh jadi kita nemu nih, oh ini setelah kita mulai rekaman akhirnya, oh ini warnanya Skandal musiknya begini nih sekarang. Dan itu udah jadinya kayak, apa ya sih, maksudnya kayak, ya udah nemu lah warnanya sekarang gitu loh jadinya. Jadi ketika orang baru denger kunci C, jreng Skandal gitu. Nah gitu, harapan gue begitu. Jreng, wah ini nih. Gokil, kalau bisa gitu gokil sih. Gokil. Iya. Jadi nggak ada C mat setuju, CM, CS jadinya. Tapi kita nggak bermaksud untuk seperti itu. Cuman kayak istilahnya mungkin kalau didengar kayaknya harus, tapi ternyata setelah kalau dengar benar-benar ya sopan aja tuh di kuping gitu loh. Asik, Yoi. sopan ya. Iya. Yoi, assalamualaikum mau masuk. Assalamualaikum, ya, monggo jreng gitu ya, oke ya, delay. Oke, buat teman-teman di sini yang sudah lama datang ya dan juga pengen menyampaikan pertanyaan, boleh banget. Ada 2 orang, masing-masing 1 pertanyaan dan tiap penanya akan mendapat hadiah ya, akan mendapat bingkisan gitu. Salah satunya itu kupon voucher berenang di Telaga Dapat Futsal. jaburan. Monggo siapa mungkin teman-teman yang di dalam? Dalam 1. Monggo. Nah, ya oke. Perkenalkan nama, dari mana gitu. Bismillah. Mau bulan Ramadan, Mas. Yoi. Ya, langsung tanya ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nugroho. Nugroho. Asal dari Salatiga. Oke, Salatiga, jauh-jauh dari Salatiga ya? Iya. Wah, tepuk tangan buat Mas Nugroho jauh-jauh dari Salatiga. Yoi. Langsung saja mungkin ini pertanyaannya. Kira-kira sejarah nama band Skandal itu gimana itu? Asal mulanya gimana? Terus sama satu lagu, yaitu lagu Percuma itu latar belakangnya gimana Mas? Bisa diceritakan mungkin? Oke, Oke, itu mungkin bisa diceritain lagi ya sejarah nama Skandal tadi. Skandal sebenarnya karena awalnya proyek Skandal aja, karena itu side project. Karena masing-masing dari kami punya band utama, jadi kami bikin Skandal dengan bikin band baru. Yang lumayan berbeda musiknya sama band aslinya. Oke. Gitu, sama biar susah dicari di Google sebenarnya. Iya. Kalau lu ngetik Skandal doang itu kan enggak. Iya. Tapi pada akhirnya kami menganggap Skandal ini adalah kata yang sehari-hari banget gitu. Ya kata kayak mungkin kami karena kami juga salah satu band yang kami suka adalah netral, kami mungkin ada esensi gitu kayak bikin yang bener-bener kata-kata beneran basic, netral apa gitu, Skandal gitu, rumah sakit gitu, yang kayak beneran kata-kata biasa aja sebenarnya. Tapi pada awalnya memang yang bikin Aga namanya, yaitu karena itu adalah project sampingan ya. Iya. Iya, waktu itu Mas Arga masih Dalam sering tanda kutip. baca tabloid lipstick. Lalu ada koran namanya Meteor dulu itu yang di halaman belakangnya itu selalu ada Skandal. Iya. Karena gitu. ketika kamu buka media apapun pasti ada skandal apa. Itu. Gitu. Gitu. Yang kedua Percuma. Apakah Percuma, kalian Bet. nongkrong di Potlot? Gitu? Hai Nugro. Oke. Percuma ya, Percuma tuh
Itu ceritanya pengalaman gue. Gue punya teman. Dulu dekat banget, akrab. Tapi sekalinya ketemu kayak, ya udah lama gak ketemu ya. Sekalinya ketemu kayak udah kerasa asing aja gitu. Jadi kayak, ya biasalah kayak lo ketemu teman lama pengen basa-basi. Tapi teman lo kayak udah aneh gitu kayak, ya buang-buang waktu gak sih? Kayak gitu sih. Lo berusaha membangun silaturahmi tapi dianya kayak malas-malas gitu sama lo. Padahal gak ada apa-apa. Cuman kayak, ya udah percuma aja. Wah banyak terjadi emang kayak gitu. Beneran terjadi. Iya. Oh iya. Semoga menjawab ya. Oke, Nugroho. Satu lagi. Boleh satu lagi boleh? Oke boleh satu lagi. Kira-kira kapan nih main ke Salatiga lagi? Waduh. Kapan ya? Sesegera mungkin setelah album. Jadi kami mau ngasih bocoran sebelum album ini bakal ada prolog EP isinya 4 lagu yang akan ada di album. Ya ngasih sedikit ngenalin lebih jauh lagi yang lagu-lagu barunya Skandal kayak apa gitu. Jadi mungkin setelah itu atau setelah album kami bakal tur ke Salatiga. Kami selalu senang main di salah satu yang ya Iya, KSW Nugroho. Iya. Kami 2 kali ya ke sana ya? 2 kali ya? Wah tapi kalian harus main ke UKSW Bung. Kenapa itu tuh? kampus bersejarah Bung. Karena? Udah ya? Iya. Wah itu tahun 94 Iya. itu ada tank Iya. dari militer Orba tuh nyerang ke kampus itu gitu. Ntar edit ya itu pokoknya. Terima kasih Nugroho. Thank you Nugroho. Pokoknya love UKSW. Oke satu lagi. Wow. Halo, selamat Halo. malam teman-teman Skandal. Selamat malam. Malam. Aku Nata dari Media Good Luck. Aku mau nanya, di Skandal itu kan rilis EP pertama itu 2016 ya. Lalu selanjutnya rilisnya single gitu. Ngecer. Ngecer gitu, ngecer single. Apakah selanjutnya akan ada gebrakan bikin LP dan kira-kira kalaupun seandainya ada boleh di-spill nggak musiknya akan sama seperti Skandal, seperti yang sudah dirilis atau ada konsep baru yang akhirnya kalian memutuskan ini konsep yang sangat berbeda dan ini akan jadi album yang seperti apa gitu. Mungkin Oke. kalau ada. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Siapa yang mau jawab gue? Ini kami sedang masih dalam proses merampungkan full album. Debut full album. Jadi bener album full pertamanya Skandal. Semoga tengah tahun bisa rilis antara Agustus atau September rencananya. Kalau soal musik itu mungkin album ini jadi muara musik-musiknya Skandal selama ini dan yang kami lewati 2-3 tahun terakhir sih sebenarnya. Secara musik masih heavy di gitar, musik power pop rock, gitar musik gitu. Tapi kami coba mengeksplor banyak hal. Ada beberapa lagu yang lebih balada karena kami belum pernah membuat lagu yang beneran, kalau menurut kami sih kayak balada banget. Terus kami coba ngeksplor sisi, kalau di 90-an tuh di salah satu style musik indie rock tuh ada slowcore. Lalu kami coba bikin sesuatu yang nggak jauh beda tapi ya bisa dibilang beda ya. Secara produksi, secara sound mungkin lebih upgrade dikit lah. Karena gearnya baru semua ya kabarnya. Amin. Kami mencoba mengeksplor kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah kami lakukan atau yang dari dulu sebenarnya udah pengen kami lakukan tapi belum kesampaian, dan mencoba apa nih yang udah kita bikin yang bisa dikembangin lagi apa, kayak gitu sih. Sama kalau soal penulisan lirik sebagian besar sih bahasa Indonesia ya. Bahkan mungkin kayaknya nggak bakal ada lagu bahasa Inggris. Seperti itu. Ada tambahan nggak, Bet? Tambahin Bet, gimana Bet? Kalau lagi ngomong, mana sih mbaknya? Kalau lebih ke musik sebenarnya ya mungkin lebih berkembang daripada biasanya sih ya. Maksudnya cuman apa yang kita mainkan dan apa yang kita tuangkan di album tuh sebenarnya akumulasi dari mungkin musik-musik yang kita dengar. Terus kita compile jadi satu, kita bikin dengan versinya kita gitu. Sederhananya mungkin begitu. Gitu ya paling ya. Ya kami jadi banyak belajar juga, belajar main gitar, belajar main drum lagi, belajar nyanyi lagi. Karena ketika proses rekaman saya baru sadar bahwa saya bukan penyanyi yang bagus.
ketika rekaman bingung. Jadi kayak selama ini ternyata gue nggak bisa nyanyi gitu pas rekaman ya. Dan Tapi Arga akhirnya jadi diem-diem belajar aja ya? lagi. Kayak gini-gini kayak Ya. gitu. Jadi ya ini mungkin proses gimana ya? Band ini ketika bikin album kami jadi merasa ini humbling us down gitu. Jadi kayak ternyata gini bikin album karena selama ini proses rekaman kami hanya ya bikin single, eceran, rilis. Tidak dalam satu jangka waktu yang komprehensif bikin satu album lama gitu. Kayak gitu. Oke. Tambahin nggak? Terakhir nggak? Oke, berbicara mengenai album, alhamdulillah kami disupport sama Disaster Records sama labelnya Material Disaster. Jadi dan alhamdulillah juga produksinya dibiayain sama mereka. Jadi maksudnya gini, buat teman-teman musisi yang di sini jangan sungkan untuk menawarkan karya kalian ke sponsor lah. Maksudnya jangan minder kalau misalnya nggak punya source gitu loh. Kalau kalian pede akan lagu kalian, ya sebar aja proposal sebanyak-banyaknya. Iya. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kami banyak juga ditolak, banyak juga diragukan. Tapi ya selama kita berkarya, nulis lagu yang benar dari kamu sendiri, ya alhamdulillah bakal ada paybacknya. Jadi mudah-mudahan ya kami sangat excited banget sama album ini. Mudah-mudahan paling nggak kami terpuaskan dulu ya Sid ya. Yes, paling nggak kami bikin lagu yang ketika kami denger sendiri, gue suka nih lagunya. Iya. Dan ketika membawakannya, Enjoy banget enjoy gitu. Karena itu yang real. Asik. Ya begitu Mbak. Gitu. Terima Tata? kasih. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah datang menyimak. Kami dari Skandal sepakat untuk tidak mentolerir apa yang dilakukan oleh Israel, oleh Palestina. Kami mengecam sekali itu. Jadi karena kami juga mengecam yang berbau violence lah. Maksudnya mari kita lakukan hal apapun itulah, sekecil apapun, mau berdoa, mau mengingatkan orang, mau memboikot produk-produk dari Israel. Jadi stop lah tuh minum di Starbucks dan yang lain-lain. Ya benar, itu mereka kejam sekali sih. Jadi sebarkan informasi ini ya bukan memaksa kalian sih. Jadi kami sih mencoba mengetuk pintu hati kalian bahwa itu sudah berlebihan lah. Itu udah di atas, kita nggak ngobrol soal agama lagi, tapi kita udah ngobrol soal kemanusiaan. Jadi tetap sebarkan info soal Palestina, tetap doakan mereka, dan tetap berbuat baiklah sama kita ya. Yoi, be kind, rewind. Kalau yang mau dengerin Skandal, rilisan kami ada di Spotify, Apple Music, semua digital streaming platform. Dan di Bandcamp juga, skandalrockband.bandcamp.com. Iya. Dan yang belum follow Instagramnya, terserah sih mau follow apa enggak sih sebenarnya. Tapi kami baru rilis single, buat yang belum tahu kami baru rilis single, itu single pertama dari album mendatang. Judulnya Mimpi, singlenya itu sekarang mulai hari ini udah bisa didengerin di Spotify dan di Bandcamp juga bisa, di YouTube ada video liriknya dibantu teman kami Noval yang bikin video liriknya. Udah sih itu aja sih. Jadi terima kasih yang buat udah support kami selama ini. Thank you. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Skandal dong, teman-teman. Nah. Habis ini jangan kemana-mana, habis ini mereka bakal main unplug dan tentu saja ada bintang tamu satu lagi, kolaborator mereka, Mas Ucok lagi di situ, ya pokoknya. Lagi ada. Gimana tuh nyambungin ya? Iya. Kayak efek rumah kaca gitu. Itu terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke Journey Talks 24 yang kali ini diinisiasi oleh Journey Coffee and Record sendiri bekerja sama dengan Diary, sebuah media pop kultur ala asal Jogja yang mengangkat aktivitas seniman lokal, pengusaha-pengusaha lokal, bahkan musisi-musisi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga untuk sponsor kami hari ini ada Familias dan Hammerstone, lalu didukung penuh oleh JRND LTD, JRND Burger, Lembur Kreatif, dan Resap Kitchen.
Thank you juga media partner yang udah datang, yang udah WA juga. Tadi ada Koloni Gigs, ada Eka Weekend, Musik Jogja, dan Bilik Musik. Tonton Talks ini di channel YouTube Journey Coffee and Records. Dan untuk live sessionnya Skandal nanti yang bentar lagi ini bisa ada di channel Diary. Dan jangan lupa like, comment, and share pokoknya. Itu dari Skandal kita belajar bahwa mereka mempertaruhkan semuanya, tapi tidak ada yang tidak ada yang tidak berhasil. Kalau kok kira ya dari 2011 sampai sekarang. Ya kalau gagal coba lagi. Karena gagal coba lagi. Gitu. Coba lagi terus. Ya, karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Saya Desta tanpa Vincent, sampai ketemu di Journey Talks berikutnya. Tepuk tangan dong.